Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dinar. Untuk di video kali ini, kemarin kita sudah berkenalan di video yang pertama ya dengan Bu Dinar, dan juga kalian sudah mengetahui kontrak belajar kita, KKM kita, kemudian rules dari pembelajaran kita bahasa Indonesia. Dan sekarang di hari ini kita akan masuk ke teks yang pertama, yaitu teks deskripsi. Oke, tapi sebelum itu marilah kita awali dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilakan. Oke, cukup, terima kasih. Oke, pada saat di SD mungkin kalian sudah pernah ya untuk menerima teks deskripsi, tapi Bu Dinar yakin pasti teks deskripsi yang kalian pelajari pada saat SD itu masih masih tatarannya itu masih sangat dangkal kayak gitu. Nah, di kelas 7 ini kita akan bertemu lagi di teks deskripsi dan kita akan membahas secara lebih mendalam apa itu teks deskripsi. Untuk kelas 7 nanti kita teksnya masih yang ringan-ringan, tapi walaupun begitu ini adalah teks dasar untuk nantinya kita belajar di kelas 9. Jadi harus kalian perhatikan dengan seksama juga. Gitu ya, Nak ya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama kita itu harus tahu dulu apa itu teks deskripsi sebelum nantinya kita akan mengetahui lebih dalam, atau biasa kita sebut sebagai hakikatnya. Hakikat itu sama saja dengan pengertiannya gitu ya. Bisa kalian lihat di PowerPoint yang sudah Bu Dinar paparkan di sana. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek, dan objeknya itu dideskripsikan atau digambarkan secara rinci dan detail, sehingga membuat para pembacanya itu dapat seolah-olah melihat, mendengar, mengamati, dan merasakan objek yang dideskripsikan dari sudut pandang masing-masing. Oke, dari pengertian yang sudah Bu Dinar sampaikan tadi, di sana ada kata-kata yang menggunakan merah ya, dengan menggunakan label merah itu. Nah, label merah itu adalah kata-kata penting atau kata kunci dari hakikat teks deskripsi yang sudah Bu Dinar sampaikan. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan apa itu teks deskripsi, kalian bisa mengingat kata kuncinya. Apa itu kata kuncinya? Satu adalah teks yang menggambarkan sebuah objek. Itu kata kunci yang pertama. Dengan yang harus kalian lihat adalah ini, menggambarkan. Nah, jadi namanya saja teks deskripsi, pasti di sana menggambarkan sebuah objek. Kemudian kata kunci yang kedua, objek yang dideskripsikan itu harus secara rinci dan detail ya. Itu yang kata kunci yang kedua. Jadi tidak hanya menggambarkan sebuah objek, tapi objek itu digambarkan secara rinci dan detail. Itu kata kunci yang kedua. Kemudian kata kunci yang ketiga, objek yang dideskripsikan tadi atau digambarkan tadi kan secara rinci dan detail, seolah-olah bisa membuat pembaca itu dapat melihat, mendengar, mengalami, dan merasakan objek yang kalian deskripsikan. Jadi contohnya misalnya Bu Dinar menggambarkan Gunung Fuji, padahal kalian belum pernah tuh melihat Gunung Fuji secara langsung, kemudian belum pernah juga mendengar suasana yang ada mengalami suasana yang ada di sana, merasakan suasananya, kemudian mendengar apa yang terdengar di sana. Tapi ketika Bu Dinar mendeskripsikan Gunung Fuji, seolah-olah kalian bisa melihat Gunung Fuji secara langsung, mendengar apa yang ada di Gunung Fuji tersebut, kemudian bisa mengalami apa yang Bu Dinar ceritakan di sana dan dapat merasakan suasana yang ada di Gunung Fuji. Berarti teks yang Bu Dinar deskripsikan itu sudah berhasil. Maksudnya seperti itu. Kemudian kata kunci yang keempat atau yang terakhir,
Objek yang dideskripsikan itu dari sudut pandang masing-masing. Maksudnya dari sudut pandang masing-masing apa? Jadi tergantung orangnya. Misal Bu Dinar menyuruh kalian satu kelas 34 orang untuk mendeskripsikan Pantai Parangtritis. Nah, nanti akan ada 34 deskripsi. Mana yang benar? Deskripsinya yang mana yang benar, Bu? Ya semuanya benar, tidak ada yang salah karena yang dideskripsikan itu adalah dari sudut pandang masing-masing. Boleh nggak misalnya si X bilang kalau Pantai Parangtritis itu adalah pantai yang paling indah, sedangkan siswa B misalnya ngomongin kalau itu Parangtritis biasa aja. Boleh, semuanya benar karena memang dari sudut pandang masing-masing. Jadi sifatnya itu subjektif gitu ya, tergantung kita yang melihatnya, melihat objeknya seperti apa. Jadi jangan takut untuk salah mendeskripsikan. Yang penting apa yang kalian deskripsikan itu memang sesuai dengan keadaan dari objeknya. Untuk masalah bagus tidak bagus, cantik tidak cantik, elok tidak elok itu adalah relatif dan tidak ada ukurannya. Jadi tidak ada salah dan tidak ada yang benar. Itu untuk hakikatnya. Kemudian kalau kita sudah tahu hakikatnya atau pengertiannya apa, kita turunkan ke tujuan. Untuk apa sih ada teks deskripsi? Nah, pastinya tujuan ini kita mengacu pada hakikatnya. Tadi hakikatnya kalian sudah paham, kemudian tujuannya ada 3. Yang pertama, menggambarkan objek secara rinci dan detail. Tadi kata kunci pertama dan kedua. Kemudian yang kedua, tujuannya membuat seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, mengalami, dan merasakan objek. Itu tadi mengacu pada kata kunci yang ketiga. Dan tujuan yang ketiga adalah menuliskan dari sudut pandang masing-masing tentang suatu objek. Itu mengacu pada kata kunci yang keempat. Gitu ya nak ya. Kemudian kita sekarang belajar ciri objek yang dideskripsikan. Jadi kalau kita akan mendeskripsikan sebuah objek, objek itu juga harus ada ciri-cirinya, tidak waton gitu ya. Di sini ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat khusus. Ada yang tahu mungkin objek bersifat khusus maksudnya apa? Maksudnya itu tidak umum, tidak kemudian secara general. Contohnya, Bu, boleh nggak kalau mendeskripsikan pantai? Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena pantai itu sangat luas. Di Jogja aja pantai itu banyak banget kan. Ada pantai Parangtritis, ada pantai yang di Gunung Kidul itu ada banyak banget. Ada pantai Drini, pantai Wedi Ombo dan sebagainya. Jadi nggak boleh. Dan walaupun sama-sama pantai, ketika misalnya si A akan mendeskripsikan pantai Parangtritis, kemudian si B akan mendeskripsikan pantai Drini, apakah sama? Tidak, pasti teksnya akan berbeda karena apa yang dilihat di pantai Parangtritis dengan apa yang dilihat di pantai Drini itu akan berbeda. Itu adalah maksud dari objeknya harus bersifat khusus, tidak boleh hanya pantai, tidak boleh hanya gunung, tidak boleh hanya sekolah, itu tidak boleh. Kalau misalnya mau pantai ya yang dikhususin, dispesifikasikan. Mau pantai apa? Pantai Goa Cemara atau pantai Parangtritis atau pantai yang ada di Gunung Kidul, itu harus jelas. Kalau mau gunung harus juga jelas, harus spesifik juga. Mau Gunung Merapi atau mau Gunung Kelut atau mau Gunung Selamat dan sebagainya, kayak gitu ya nak ya. Jadi harus bersifat khusus. Kemudian kalau sekolah juga harus spesifik. Apakah mau SMP 9 ataukah mau SMP 1, SMP 5? Nah itu harus jelas. Karena apa? Meskipun sama-sama sekolah, tapi antara SMP 9 dengan SMP 5 pasti nanti pendeskripsiannya akan beda dari segi apapun, dari segi jumlah kelas atau ruang kelasnya, kemudian dari segi jumlah kamar mandinya, nah dan sebagainya, semuanya itu akan berbeda. Kemudian selanjutnya bersifat pendapat personal, seperti yang tadi Bu Dinar sudah jelaskan. Namanya saja bersifat subjektif ya. Jadi kalian tidak usah kemudian ketika misalnya Bu Dinar nantinya akan memberikan tugas, silakan deskripsikan pantai Goa Cemara kayak gitu. Kemudian kalian melihat punya teman kalian,
Bu, kok punya teman saya bilang ya kalau Pantai Gua Cemara itu sangat bersih, padahal kotor loh Bu. Nah, itu terserah yang mendeskripsikan. Mungkin ketika dia mendeskripsikan dia melihat bagian yang bersih, atau kamu misalnya melihat bagian yang kotor kayak gitu. Jadi pendapat personal kamu aja. Personal itu maksudnya adalah individu, tergantung individu masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga ini sangat penting, bersifat konkret. Ada yang tahu apa itu konkret? Ya, konkret itu adalah maksudnya nyata gitu ya. Jadi jangan diada-adakan. Misalnya kalian mendeskripsikan SMP Negeri 9 Yogyakarta. Kemudian kalian menuliskan bahwa di SMP Negeri 9 Yogyakarta itu terdapat studio besar misalnya kayak gitu. Nah, itu kan berarti nggak konkret, tidak nyata, karena di SMP 9 tidak ada studio besar misalnya seperti itu. Jadi harus ada sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau jumlah kelasnya 18 ya tuliskan 18, jangan mengada-ada jumlah kelasnya 50 kayak gitu. Itu jangan, itu tidak boleh. Jadi harus bersifat nyata atau konkret tapi berdasarkan pendapat personal. Itu ciri dari objek yang dideskripsikan ya. Jadi ada 3 ciri yang harus kalian ketahui di teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri bahasa. Ciri bahasa ini juga penting ya nak ya untuk kita tahu di sebuah teks. Kenapa? Karena ciri bahasa ini yang akan membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Yang pertama, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan objek. Nah, seperti yang tadi Bu Dinar sampaikan, bahwa ketika kita akan mendeskripsikan sesuatu, itu kita harus mengkonkretkan objek atau membuat objek itu ditulis secara nyata gitu kan. Nah, kita harus tahu atau harus menyertakan kata-kata khusus. Maksudnya apa? Misalnya nih, kalian mau mendeskripsikan ibu kalian. Nah, kalian jangan hanya menggunakan kata baik. Kayak gitu. Kalau baik itu belum khusus. Kalian harus misalnya penyayang, kemudian baik itu dalam bentuk apa? Penyayang, baik hati, dan sebagainya. Jadi jangan hanya ngomongin baik kayak gitu, karena kalau baik kan bisa diartikan bermacam-macam gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat rincian juga untuk membuat objek itu terlihat nyata. Maksudnya apa? Tadi misalnya seorang ibu ya, kalian nggak boleh cuma ngomong kalau ibu kalian baik, tapi dirincikan. Ibu saya selalu membantu tetangga yang terkena musibah. Ibu saya selalu menanyakan kabar anak-anaknya dan sebagainya. Itu merincikan bahwa ibu kalian itu adalah sosok yang baik, misalnya kayak gitu. Terus kayak misalnya kalau objeknya adalah pantai, misalnya tadi kita ngomongin pantai terus ya, karena Bu Dinar suka pantai. Jadi misalnya pantai Parangtritis kayak gitu. Nah, kalian ngomong pantai Parangtritis adalah pantai yang indah. Jangan cuma ngomong kayak gitu, tapi kalian gunakan kalimat rincian. Apa sih yang membuat pantai Parangtritis itu indah? Oh, karena di sana ombaknya terlihat sangat menawan, gulungan ombaknya. Nah, kayak gitu. Terus misalnya indahnya karena apa? Oh, karena di sana terdapat nyiur yang melambai-lambai dan sebagainya. Jadi harus dispesifikasikan, dirincikan apa sih yang membuat pantai itu menjadi indah kayak gitu ya. Jadi jangan hanya ngomongin pantai ini sangat indah kayak gitu, jangan. Kemudian selanjutnya menggunakan sinonim dan kata emotif. Ada yang masih ingat apa itu sinonim? Pasti sudah belajar ya di SD. Sinonim itu adalah persamaan kata. Kenapa Bu harus menggunakan sinonim? Ya, harus menggunakan sinonim agar pembaca tidak merasa bosan. Contohnya gini, kalau kalian mau ngomongin bahwa Pantai Drini adalah pantai yang indah, bosen nggak kalau misalnya kalian itu ngomongnya gini, Pantai Drini adalah pantai yang indah, ombaknya indah, pasirnya indah, batu karangnya indah. Nah, itu kan akan sangat menjenuhkan pembaca. Beda kalau misalnya kalian ngomongnya kayak gini, nulisnya kayak gini, Pantai Drini adalah pantai yang sangat menawan, ombaknya sangat memesona, batu karangnya terlihat sangat indah, kemudian pasir putihnya terlihat elok. Nah, itu kan ada kata menawan, elok, kemudian
memesona dan sebagainya, itu kan sebenarnya maknanya sama, hanya merupakan sinonim dari kata indah. Maksudnya seperti itu, agar tidak membosankan dan tidak terlihat bahwa pilihan katanya hanya itu saja, gitu ya. Kemudian menggunakan kata emotif. Ada yang tahu apa itu emotif? Mungkin ini kosakata yang baru ya untuk kalian di SMP. Dari kata emoticon. Kalau kalian misalnya WA-an sama teman kalian pasti menyertakan emoticon kayak gitu kan. Nah, emoticon itu apa? Sebuah tanda untuk apa? Mengutarakan perasaan kalian. Bisa dengan, biasanya emotnya ada yang ketawa lepas, ketawa ngekek miring-miring sampai ada keluar air matanya gitu kan, nah dan sebagainya. Itu maksudnya juga seperti itu, kalian harus menyertakan kalimat emotif. Bukan berarti di teks kalian harus ada emotifnya digambarin gitu, enggak loh ya, bukan kayak gitu loh ya maksudnya. Yang dimaksud kata emotif itu adalah kata yang mengungkapkan perasaan kalian. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia yang harus kalian sertakan ketika itu ada kalimat emotif adalah ada kata sangat, sungguh, amat, sekali dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu yang mengungkapkan bahwa itu benar-benar indah. Misalnya pantai ini sangat menawan. Nah, di sana ada kata sangat, berarti mengungkapkan emotif ya di sana ya, ada perasaan yang ingin kalian sampaikan. Maksudnya seperti itu. Jadi contoh kata emotif itu adalah sungguh, sangat, amat, sekali. Nah, seperti itu. Itu untuk kata emotif. Kemudian menggunakan majas. Nah, adakah yang sudah pernah mendengar apa itu majas? Mungkin kalian di SD dulu majas yang paling terkenal itu adalah majas personifikasi. Iya, di teks deskripsi juga kita akan menggunakan itu, majas personifikasi. Apa itu majas? Harus tahu dulu ya, majas itu adalah kalimat dengan makna yang tidak sebenarnya, atau maknanya adalah makna konotatif. Kalau makna kalimat itu ada dua macam, ada denotatif, ada konotatif. Kalau denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Contohnya apa? Bu Dinar adalah guru yang cantik. Nah, itu berarti makna denotatif karena secara langsung bilang kalau Bu Dinar itu cantik, misalnya gitu ya. Tapi kalau konotatif misalnya Bu Dinar adalah bunga desa. Di sana ada kata bunga. Bukan berarti Bu Dinar itu bunga gitu kan, enggak. Tapi apa? Adalah orang yang paling cantik di desanya. Misalnya lagi-lagi cantik ya. Gitu. Contohnya gitu. Jadi kalau denotatif itu langsung mengungkapkan bahwa Bu Dinar cantik, tapi kalau makna konotatif itu mengungkapkannya dengan ungkapan atau makna tidak sebenarnya seperti tadi bunga desa. Berarti yang menjadi gadis yang paling cantik di desanya, tapi nggak langsung diungkapkan cantik melalui bunga desa itu. Nah, kalau yang majas ini itu sama dengan tadi yang konotatif, jadi mengungkapkannya itu dengan tidak sebenarnya. Dan majas yang digunakan dalam teks deskripsi adalah personifikasi. Apa sih Bu? Majas personifikasi itu dari kata person, bahasa Inggris, artinya apa? Orang, pinter. Nah, di sana personifikasi berarti menganggap benda yang tidak hidup seolah-olah bisa bertindak seperti manusia. Tadi person itu adalah manusia. Jadi contohnya apa? Angin itu membelai lembut tubuhku. Nah, apakah angin punya tangan untuk membelai? Pasti tidak kan, yang punya tangan itu hanya manusia. Tapi kalian boleh menggunakan majas di situ untuk memperindah kalimat kalian dengan cara seolah-olah si angin itu bisa membelai tubuh kalian atau membelai rambut kalian, misalnya gitu. Nyiur melambai. Nah, itu juga bisa. Nyiur melambai itu kan majas. Nyiur kan nggak bisa melambai, karena kalau melambai itu harus pakai tangan. Nah, tapi kita boleh mengungkapkan bahwa si nyiur itu seolah-olah melambai, ngawe-awe ke kita gitu ya, bahasa Jawanya ya, itu maksudnya. Kemudian misalnya contoh yang lain, dinding itu
menatapku tajam. Nah, maksudnya apa? Kita tuh ada di suatu tempat, kemudian di situ tempatnya itu sangat mengerikan. Kita mengungkapkan bahwa dinding-dinding itu menatap kita tajam. Padahal kalau menatap harus pakai mata. Dinding tidak punya mata, tapi nggak apa-apa ketika kalian membuat kalimat itu seolah-olah si benda yang tidak hidup seolah-olah itu bisa berperan menjadi manusia. Itulah yang dinamakan majas. Paham ya? Nanti kalau tidak paham boleh tanya di kolom komentar, boleh kemudian di grup daring juga boleh. Kemudian selanjutnya menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Nah, maksudnya apa? Bahasa sehari-hari itu bahasa yang enak untuk kita bisa terjemahkan kayak gitu. Karena kalau teks deskripsi itu kan tujuannya tadi kan untuk membuat orang bisa seolah-olah melihat, mendengar, mengalami, merasakan apa yang kita deskripsikan. Jadi bahasanya jangan yang susah-susah. Kalau bahasanya susah-susah nanti orang-orang tidak bisa mendeskripsikan apa yang kita sampaikan. Tapi meskipun begitu, bahasa yang kalian gunakan dalam teks deskripsi haruslah bahasa yang baku. Tidak boleh pakai kata enggak. Tidak boleh pakai kata pengen misalnya dan sebagainya. Semuanya harus baku, tapi bahasanya yang santai aja sehari-hari. Begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang. Paham ya kata ganti orang ya? Ada aku, dia, mereka, kami, kayak gitu. Kenapa? Biar nggak terlalu panjang. Contohnya kalian lagi ngomongin Pantai Parangtritis. Ya, untuk yang pertama memang pakai Pantai Parangtritis, tapi untuk yang selanjutnya nggak usah pakai Pantai Parangtritis lagi, cukup pantai ini. Nah, kayak gitu boleh. Kata gantinya berarti ini. Misalnya lagi mendeskripsikan Bu Dinar, berarti Bu Dinar adalah guru SMP Negeri 9 Yogyakarta. Beliau itu boleh karena yang lebih tua kayak gitu kan, beliau. Terus kalau misalnya mendeskripsikan temanmu bisa menggunakan dia untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi harus menggunakan kata ganti orang gitu ya. Nah, selanjutnya adalah struktur. Strukturnya hanya ada 3 ya teman-teman ya, harus bisa diingat-ingat dan dipahami. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan juga ada penutup. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu isinya ada nama objeknya apa, kemudian lokasinya di mana, sejarah lahirnya, mungkin kalau ada makna namanya, misalnya Parangtritis dari kata parang dan tritis. Parang artinya apa, tritis artinya apa. Oh, ternyata Pantai Parangtritis artinya apa, misalnya seperti itu. Jadi yang ada di dalam identifikasi itu adalah pernyataan umum, atau kalian itu perkenalan objeknya dulu, maksudnya kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya di deskripsi bagian. Nah, ini di deskripsi bagian adalah struktur yang harus lengkap karena tadi kan harus rinci dan detail. Jadi di sana harus ada perincian bagian-bagian objek secara rinci dan detail. Contohnya kalau tadi pantai berarti kalian mendeskripsikan ombaknya seperti apa, karangnya seperti apa, kemudian apa yang ada di sana, suasananya bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau identifikasi tadi boleh cuma 1 paragraf, kalau deskripsi bagian itu boleh berparagraf-paragraf, lebih banyak lebih baik, lebih lengkap lebih baik gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Kalau di teks deskripsi, penutup itu ada 2 dek. Bisa dengan kesimpulan, bisa juga dengan kesan. Boleh nggak kalau kesimpulan dan kesan itu dijadikan satu? Boleh. Gitu ya, jadi tergantung nanti kalian mau pakai yang mana. Mau kesimpulan saja boleh, mau kesan terhadap objek yang dideskripsikan juga boleh, mau dua-duanya juga boleh gitu ya. Dan yang perlu diingat ketika nanti kalian membuat berdasarkan struktur, 1 paragraf minimal ada 3 kalimat. Tidak boleh kurang tapi boleh lebih ya. Itu yang harus dipahami.
Oke. Dan selanjutnya terakhir adalah langkah dari menulis teks deskripsi. Tentunya step yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan objeknya dulu. Apa sih objeknya? Ingat ya, penentuan objek itu adalah objek yang rinci, yang khusus, mohon maaf. Yang khusus, tidak boleh yang masih umum. Jadi harus yang khusus gitu ya. Setelah objek itu kalian tentukan, kemudian kalian mengumpulkan informasi terhadap objeknya. Kira-kira tadi kayak pernyataan umumnya mau ditulis apa? Apakah nama, makna namanya, apakah alamatnya di mana, apakah apa ya, pokoknya pernyataan umum dari objeknya. Kemudian setelah itu menulis kerangkanya, kerangka tulisannya. Jadi paragraf 1 mau isinya apa, paragraf 2 apa, jadi intinya dulu. Nah, setelah kerangka itu selesai, maka mengembangkan kerangka untuk menjadi paragraf yang utuh atau tulisan yang utuh. Itu setelah kerangka itu dikembangkan menjadi satu tulisan utuh, selanjutnya kalian baca dulu, baca ulang dulu apakah ada yang harus diperbaiki, apakah ada kalimat yang kurang nyambung, misalnya kurang padu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, atau misalnya ada tanda baca yang kurang pas. Nah, di sana terakhir kalian harus merevisi agar tulisan kalian bisa sudah benar 100%, kayak gitu ya. Nah, itu materi kita pertama untuk di teks deskripsi. Itu teorinya ya, dari awal pengertian sampai bagaimana kalian langkah-langkah untuk menuliskan dari teks deskripsi. Setelah ini kita adakan diskusi di grup boleh, di kolom komentar boleh. Dan terima kasih untuk hari ini. Selamat dan semangat pembelajaran daring. Jangan lupa tetap semangat meskipun belajar dari jarak jauh. Semoga kita semua bisa segera bertemu di dalam kelas gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Untuk media pembelajaran teks deskripsi kelas 7, Bu Dinar akhiri. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.